Halo pemirsa, di saat pandemi dan harus stay at home, banyak keluarga mencari cara untuk mengisi waktu anak-anak dengan permainan edukasi. Peluang ini dilirik sejumlah pengusaha dengan menghadirkan edu games atau educative games di rumah maupun secara online. Apa saja permainan edukasi yang dibidik, bagaimana juga prospek bisnis edu games, kita akan bahas selengkapnya. Saya Luisa Kusnandar, inilah Creative Money. Bukan sekedar playground, Bumi Playscape punya misi mulia guna membantu tumbuh kembang anak. Menurut Natasha Rashid, co-founder Bumi, tempat yang berdiri sejak 2018 ini, selain menjadi arena bermain, juga mengusung misi pendidikan bagi anak usia dini, alias Integrated Children Center. Bumi menyediakan sejumlah in-house activities, seperti kelas keterampilan, storytelling, menyanyi, maupun kelas parenting. Dengan lokasi di tengah kota, Bumi didesain arsitek khusus playground guna merangsang sensori dan motorik anak. Baik pemirsa, sudah hadir melalui sambungan Skype ada Natasha Rashid, co-founder dari Bumi Playscape. Natasha, gimana kabarnya? Hai Luisa, Halo. kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. How about you? I'm good. Baru kali ini mulai new normal lah ya kita ya, masih adaptasi lah ya kira-kira. Oke, Tapi Natasha. akhirnya udah bisa masuk kantor ya. Seger, tapi tetap harus hati-hati lah ya. Oke, kita mau ngobrolin soal Bumi Playscape ya. Bumi Playscape, ini namanya kan unik gitu. It's Bumi Playscape, B-U-U-M-I, lalu Playscape. Mungkin pertama Natasha bisa jelasin dulu, kenapa namanya Bumi, lalu Playscape instead of playground. Apa itu? Penjelasannya gimana sih? Oke, jadi namanya Bumi karena memang dari awal ketika kita mencari nama untuk tempat bermain ini, kita kepingin namanya yang very natural. Dan bumi itu sebenarnya kan adalah ya bumi is an earth, is a natural thing. Kita tinggal di bumi gitu. Jadi kita sebenarnya kepengen bumi ini menjadi tempat bermain yang anak-anak tuh pasti selalu ingat. Jadi misalnya aku mau main ke bumi. Kenapa? Karena di bumi ya memang tempat permainan yang natural buat anak-anak. Dan kenapa ditambahin satu huruf U itu biar lebih catchy aja sih. Instead of as simple as B-U-M-I, jadinya B-U-U-M-I. Nah, Playscape itu sebenarnya tadinya kita berpikir mau Playscape, mau playground, atau mau play school. Kita merasa ketika anak-anak datang ke tempat bermain itu seperti orang dewasa pergi ke mall, kita ada escape-nya gitu, escape dari segala rutinitas, escape dari segala misalnya kayak rutinitas sekolah atau hal-hal yang membuat mereka bosan, dan mereka datang ke tempat kita sebagai an escape place. Jadi that's why we call it Bumi Playscape. Nah, Bumi ini kan mengusung konsep edukasi juga gitu ya buat anak-anak. Apakah ada misi khusus dari Natasha membuka Bumi Playscape ini? Sebenarnya misi khusus kita itu adalah untuk meningkatkan kualitas bermain seluruh anak, khususnya anak di Indonesia, dan juga membantu orang tua mendapatkan informasi edukasi terkini tentang anak atau parenting dalam bentuk digital maupun offline. Jadi tujuan utama kita itu adalah memberikan permainan dengan kualitas tinggi dan permainan yang memang ada unsur edukasinya untuk anak-anak di Indonesia. Oke. Itu visi dan misi kita. Bisa dijelasin lagi nggak, Natasha? Maksudnya tadi edukasinya tuh seperti apa sih? Maksudnya ini kan nggak sekedar bermain-main bola atau manjat-manjatan. Bedanya tuh apa di Bumi Playscape? Jadi gini, biasanya di playground yang sudah ada, ini juga mungkin nanti bisa diobrolin kenapa sampai kita bikin Bumi. Itu biasanya permainan yang di-offer itu hanya free play. Free play itu adalah permainan di mana anak-anak bebas bermain loncat-loncatan, lari-larian, main perosotan, main kolam bola, seperti itu. Di free play ini, anak belajar apa sih? Anak itu belajar tentunya mostly gross motor dan juga social learning, karena biasanya mereka akan bermain dengan
teman-teman sebaya yang ada di playground itu. Tapi di Bumi kita menghadirkan 2 permainan tambahan, yaitu directed play dan juga creative play. Nah, ini adalah di sini adalah unsur edukasi kita masuk di sini, di directed play dan di creative play. Directed play itu adalah kelas-kelas yang terkurasi yang kita pilih untuk anak-anak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau datang ke Bumi, misalnya Luisa bawa anak-anak, bisa ikut mau kelas Lego, mau kelas engineering, mau kelas science, atau misalnya kepengen ikut kelas music or dance, itu kita juga punya. Lalu creative play itu adalah unsur permainan yang menjunjung tinggi segi kreatif daripada otak anak. Apa sih unsur permainan itu? Jadi ketika datang ke Bumi juga, ketika membayar tiket, itu sudah termasuk in-house activities namanya. Nah, in-house activities itu kita mengajarkan anak, misalnya, ayo kita belajar menerbangkan balon dengan cara apa, seperti itu. Atau membuat boneka dari koran. Jadi ada unsur kreatif yang kita tekankan ketika anak datang dan main di Bumi Playscape. Ya, jadi nggak sekedar masuk lari-lari, manjat-manjat, kan biasa playground begitu. Jadi ternyata ada creative play-nya juga dan educative side of it ya. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol soal bagian sisi bisnis ya. Cara kerjanya Bumi Playscape nih gimana sih? Apakah one time entry atau membership atau gimana? Oke, untuk membership kebetulan kita belum ada. Rencananya tadinya tuh mau launching pertengahan tahun ini, tapi ternyata karena COVID seperti akan kita mundurkan. Anyhow, kita itu sama seperti playground pada layaknya. Kita bergantung kepada namanya general admission. Jadi general admission itu misalnya datang ke Bumi membawa anak, kita ada harga perbedaan, misalnya datang weekdays versus datang weekend. Anaknya di bawah 1 tahun beda, anaknya di atas 1 tahun juga beda, begitu. Itu general admission. Ketika membeli tiket di Bumi itu sudah termasuk 1 pendamping. Itu yang nomor 1. Nomor 2, kita ada juga untuk membayar kelas. Jadi misalnya kayak tadi, oke, Luisa ajak anaknya untuk ikut kelas science. Nah, ikut kelas science itu harga tiketnya lebih mahal dari general admission, tetapi sudah termasuk 1-2 jam bermain di playground Bumi sendiri. Lalu yang ketiga, kita juga sering mengadakan event. Jadi misalnya twice every month kita punya special event. Misalnya nih Sun, harusnya ada event Hari Anak Nasional gitu. Nah, di saat itu anak datang untuk menikmati eventnya. At the same time, mereka juga dapat waktu untuk bermain di playgroundnya. Natasha, saat pertama kali membuka Bumi Playscape ini, modal yang diperlukan tuh berapa sih? Aku kasih tahu modal yang outlet yang lama dulu ya. Jadi kita itu waktu buka pertama kali, kita outletnya hanya sekitar 240 meter persegi. 240 meter persegi itu sebenarnya pop-up project kita. Kita mau tes whether this educative playground concept works or not. Itu kita membutuhkan modal di bawah 4M. Untuk membangun 240 meter persegi. Lalu kita pindah, sekarang kita buka di 850 meter persegi dan termasuk F&B juga. Itu modalnya naik hampir 4 kali dari modal di outlet yang lebih kecil. Berarti Natasha sangat positif looking ya ke depannya. Berarti so far respons dari mami-mami Jakarta sangat positif ya? Alhamdulillah sangat positif, tapi tentunya kita masih ada customer database yang kita pengen aktifkan. Kayak mungkin sekarang kita lebih fokus di customer database kita, masih fokus di daerah Jakarta Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Tentunya ada daerah lain yang benar-benar pengen kita reach out juga gitu untuk bisa datang main ke Bumi. Oke, kita break dulu ya Natasha ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Kreatif Mania akan segera kembali setelah jeda pariwara.